Kami sungguh mengucap syukur atas hadirat-Mu. Kami percaya Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, bahkan mujizat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang penuh kuasa. Layakkan setiap kami, mampukan setiap kami memahami pesan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 25. Kalau di sana ada salah satu pengerja yang namanya Jakobus. Betul ya, Inka ya? Masih sibuk dia. Namanya bagus. Siapa ya? Inka Novelia Jakobus ya. Tetapi ini Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar atau melalui Alkitab masing-masing yang dibawa. Akan saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul, setia melakukan firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca, yang saya bacakan tadi, ya, ada satu benda yang disebut yaitu cermin. Saya percaya di rumah kita ada cermin. Mungkin di kamar. Kalau kita punya 3 kamar, berarti ada 3 cermin, ya, minimal itu. Ada cermin yang kecil, ada cermin yang besar. Saya nggak tahu nih kalau ibu-ibu di sini, ya, barangkali punya cerminnya. Wah, ini yang senyum-senyum ini. Koleksi cermin, ya. Cerminnya nggak hanya kecil, nggak hanya setengah badan, bisa jadi full, supaya kelihatan dari atas sampai bawah. Kalau kita cek, ya, sekarang ini ada sidak di tas para ibu-ibu, ya. 1, barangkali ada lipstik. Kedua ada bedak. Ketiga ada, ya. Bisa pinjam tasnya? Mari kita buktikan sama-sama begitu. Tidak ketinggalan ada cermin. Saya sendiri tidak terlalu suka, ya, atau apa ya, bukan hal yang saya terlalu inginkan untuk melakukannya, gitu.
Ya paling setelah mandi, sisiran, selesai, cukup begitu. Namun demikian tentunya ada orang-orang tertentu yang ingin memperhatikan dirinya lewat cermin. Tidak berdosa, tidak salah. Ya. Bahkan suatu saat Bapak Ibu, saya pernah memang beberapa kali menemui ada orang yang orang laki-laki pun ada yang suka melihat dirinya di cermin begitu. Saya ketemu di mall, di toilet. Tentunya toilet pria ya. Jangan-jangan toilet wanita begitu. Ada satu orang laki-laki lama sekali melihat dirinya di depan cermin begitu. Jadi biasanya cermin, kemudian ada wastafel, tempat cuci tangan, tempat cuci muka begitu. Sehingga orang-orang yang di belakangnya ini ngantri. Kenapa? Karena orang ini lama sekali melihat dirinya, mungkin ngecek rambutnya, mungkin ngecek apakah ada kotoran atau hal-hal yang lain, lama sekali. Contoh yang baik ya, semuanya memiliki cermin. Semuanya kita melakukannya. Bahkan saya yang tidak begitu ingin melihat cermin pun itu minimal 2 kali sehari melihat cermin. Setelah mandi pagi, setelah mandi sore, paling tidak melihat di dalam cermin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dikatakan di sini dengan tema kita setia melakukan firman Tuhan. Ternyata kalau kita ini melihat cermin, melihat muka kita, barangkali ada kotoran, ada sesuatu yang mengganggu, mengotori wajah kita, kita perhatikan, kemudian pergi. Setelah itu lupa. Ada kotoran pun kita lupa. Ada sesuatu yang harus kita bereskan, itu lupa. Itulah yang menjadi pesan dari ayat-ayat ini. Dan lebih jauh lagi, kenapa kita lupa? Karena kita ini hanya melihat wajah, kemudian tidak melakukan firman Tuhan. Mari kita pelajari dan selidiki bersama-sama apa arti orang bercermin, melihat wajahnya dalam cermin, dan hubungannya dengan melakukan firman Tuhan. Poin pertama yang sangat penting yaitu wajah dalam cermin ini. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Saya ulang bagian yang awal. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Ayat ini konteksnya adalah tentang berdoa. Orang Yahudi memberlakukan aturan ini. Kalau mereka berdoa, tidak perlu menudungi kepalanya. Jadi kepala ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kepala ini menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Kita tahu dari penciptaan Tuhan terhadap manusia. Kejadian 1 ayat 27. Kalau Allah menciptakan manusia adalah menurut gambarnya. Serupa dan segambar dengan Allah kita. Kita ini manusia, anak-anak Tuhan, serupa dan segambar dengan Allah kita. Secara khusus tentang kepala, bagian tubuh, kalau kita ini mempelajari dari atas sampai ke bawah. Ada rambut, paling atas, ada kepala, turun terus akhirnya sampai ke kaki.
maka bagian yang terpenting adalah kepala. Wajah, rupa kita, kepala kita. Karena kepala ini adalah menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Kita lihat konteks apa yang pernah dialami oleh Musa. Keluaran 34 ayat 29, lompat ya ke 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ayat 35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dilihat peristiwa apa yang dialami oleh Musa. Naik ke atas gunung Sinai. Waktu itu ada awan yang menutupi sehingga semua orang tidak bisa melihat keberadaan Musa. Musa bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, berbicara, komunikasi, ada dalam hadirat Tuhan, hadirat yang penuh kuasa. Saat turun, Bapak Ibu, maka orang-orang melihat, bahkan tanpa diketahui oleh dirinya sendiri, Musa tidak menyadari. Saat berjumpa dengan Allah, menerima firman Tuhan, menerima loh batu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga waktu turun, orang-orang melihat mukanya bersinar. Saya percaya kalau kita renungkan sama-sama, wah ini pemandangan yang luar biasa. Kalau melihat seseorang wajahnya berkilau, bersinar. Sampai-sampai Musa ini menutupi, menyelubungi dengan kainnya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, inilah pentingnya firman Tuhan ini, bercermin, melihat muka kita. Dimana kalau kita ini mendengar firman Tuhan, kalau kita melakukannya, akan tercermin di wajah kita, tercermin di muka dan di rupa kita. Saya senang kalau saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya dari wajah-wajah Bapak Ibu sekalian bisa menyinarkan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Penuh senyum, ramah, menunjukkan sukacita, tidak ogah-ogahan atau mengeluh atau cemberut, ya, menunjukkan hal-hal yang negatif. Tapi baru kita ketemu, shalom Bapak Ibu, ya di depan, saya lihat semuanya senyum, semangat, asyir-asyirnya ramah-ramah, ya. Kebetulan dari para bapak-bapak dan ibu senior, ya. Hari ini yang melayani dari Komsel Petra, ya. Mana ada Pak Tatang di sini, angkat tangan Pak. Pak Wigu di mana ya? Di sini angkat tangan Pak. Untuk menyemangati mereka, boleh tepuk tangan buat mereka. Kebetulan Komsel Petra ini adalah satu-satunya komsel yang semua anggotanya
Ya paling enggak sepuh ya, pakai bahasa Jawa enak begitu. Ya. 50 tahun ke atas. Bahkan ada syarat ya, kalau mau join, gabung Komsel Petra, syaratnya minimum umurnya 50. Pak Satrio enggak diterima Pak, maaf Pak. Boleh ke Komsel sebelah. Guyon ya Pak ya. Saya ini kadang-kadang merasa tua begitu, umurnya sudah gocap ya, 52 umur saya, tetapi di Petra saya paling muda. Untung saya diterima ya. Syaratnya agak berat ini ternyata. Meskipun sepuh, meskipun dari badan sudah mengalami kemerosotan. Mungkin kalau ada Pak Wigu berdiri gitu, saya senggol, mungkin maaf Pak ya. Bisa bales saya nyenggol lagi ya. Akan goyang. Karena kekuatannya sudah berkurang. Bahkan kalau sharing di Komsel, itu ya memang kita ini mengalami kemerosotan secara fisik. Agak share sedikit ya, saya mengalami vertigo pertama kali. Hari Kamis. Betul ya, Kamis ya? Antara Kamis atau Rabu. Maaf ya, saya cek dulu. Karena kalau saya nggak cek ini Kamis, nanti di mobil ngawur. Jumat yang betul gitu. Disalahinnya di luar. Kalau gini udah beres. Jam 3 pagi, saya waktu tidur dan tidurnya itu nyenyak sekali. Tiba-tiba mata saya melek begitu, lampunya tuh muter, goyang. Saya ini belum pernah mengalami seperti itu. Jadi saya pikir ada gempa atau ada lindu begitu. Ya, wah ini kok kayaknya ada gempa bumi hebat ini. Karena lampunya ini betul-betul muter-muter gitu. Yang belum pernah mengalami mungkin ya cuman kayak gitu gitu. Saya kalau mendengar orang vertigo ya paling biasalah ya. Kayak anaknya Pak Yohanes namanya Vergio, mirip ya. Mana ya Pak Yohanes? Waktu saya ngalami, wah rasanya nggak enak sekali. Mual, kemudian muter-muter, akhirnya saya pejamkan mata, masih tetap merasa pusing ya. Kemudian buka mata lagi, muter-muter lagi. Jadi saya bingung ngapain begitu. Akhirnya saya memang keluar ke kamar mandi, kemudian malah nyetel TV supaya saya nggak terlalu mengingat-ingat gitu. Tapi intinya saya lihat search di Google begitu. Kenapa vertigo? Salah satu ciri-cirinya adalah umurnya 50 tahun ke atas. Umur yang penuh misteri nampaknya. Kalau kita kembali ke pokok bahasan. Meskipun usia sudah tua, badan bahkan merosot, kesehatan barangkali menurun. Tertulis ya, 2 Korintus 4 ayat kesekian. Keadaan fisik kita ini boleh merosot. Tetapi kerohanian kita tetap bertumbuh. Kerohanian kita bahkan tambah kuat. Bahkan motivasi kita untuk melayani semakin kuat. Semakin rajin untuk mengikuti Komsel, acara-acara yang lain, mengikuti ibadah, pujian, doa. Tidak kendor. Dari wajah-wajah orang-orang seperti itulah kita bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, jadi yang pertama ternyata wajah, kepala, rupa dalam cermin ini sangat berhubungan. Karena di situ Allah menyatakan kemuliaannya.
Ada hal yang penting untuk kita ketahui, yaitu mati, melakukan firman Tuhan, atau mati. Kalau tidak melakukan firman Tuhan, itu artinya mati. Agenda rancangan iblis itu bertentangan dengan rancangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saya ulang ya, ini sudah nggak begitu kelihatan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sangat jelas sekali Bapak Ibu bahwa rancangan iblis adalah rancangan kecelakaan. Seperti pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Langkah-langkahnya, strateginya seperti itu. Suatu saat saya melihat ada di video CCTV, ada seorang yang mencuri motor di parkiran swalayan, katakanlah begitu. Orang ini tidak peduli siapa pemiliknya. Mungkin pemiliknya orang miskin, pemiliknya orang yang memiliki masalah dengan ekonomi. Pemiliknya bahkan mungkin bukan pemilik asli motor yang sedang dipakai, yang waktu itu ada di parkiran. Pencuri ini turun, kemudian merusak kabelnya. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Dikunci stangnya pun pokoknya dipukul-pukul, dirusak. Saya harus lihat timer. Tidak peduli sama sekali. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pemiliknya keluar dari swalayan itu, berusaha menarik kembali motornya. Pencurinya mengeluarkan senjata tajam, ingin melukai, bahkan mungkin akan membunuh pemilik motor itu. Tidak mempedulikan hal-hal yang lain. Yang penting adalah saya mau mencuri motor, saya ingin supaya motor ini menjadi milik saya untuk keperluan dirinya sendiri. Kalau dibandingkan dengan rancangan Tuhan, sebaliknya, kalau aku datang supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian mempunyai hidup, bahkan tidak berhenti di situ, yaitu hidup dalam berkelimpahan. Agenda ini sangat jelas, yaitu supaya kita ini mati. Kalau keinginan iblis adalah manusia supaya mati, keinginan iblis adalah supaya manusia tidak melakukan firman Tuhan. Saya kutip di situ dari Lukas pasal 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ada anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, itu pun kemudian iblis mengganggu, mengacaukan. Saat iblis melihat ada firman Tuhan dibagikan, bahkan ada dalam hati anak-anak Tuhan, rancangan iblis seperti pencuri ini, membunuh, membinasakan. Rancangannya adalah supaya manusia mati. Rancangannya adalah supaya manusia tidak mau mendengar firman Tuhan. Saat mendengar firman Tuhan pun
Akhirnya firman Tuhan ini dicuri. Supaya apa? Supaya manusia tidak bisa melakukan firman Tuhan. Iblis ini memang tokoh yang sangat licik. Sangat menguasai firman Tuhan. Kalau bertemu dengan Tuhan Yesus, waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, mengutip firman Tuhan, jatuhkanlah dirimu, maka ada malaikat-malaikat yang akan menopangmu, melayani engkau, sehingga tidak akan jatuh. Iblis hafal ayat itu. Apakah kita tahu ayat itu tertulis di mana? Ya, memang tertulis di Matius, tertulis di Markus, di perikop bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Tapi ayat aslinya, ayat itu tertulis di kitab Mazmur. Bayangin, iblis pun hafal ayat dari Perjanjian Lama, hafal dari kitab Mazmur yang mungkin jarang kita baca, dikutip dengan sempurna. Bahkan iblis saat berbicara dengan Adam dan Hawa dalam wujud ular yang licik waktu itu, benar, engkau akan menguasai bumi ini, tanah ini, binatang, tumbuhan, milikmu semuanya. Ada satu buah dalam satu pohon. Maka kata iblis, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau Tuhan ngomong, kalau makan buah itu, bukankah Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ular ini, yaitu iblis ini, tahu, dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau meraba, memakan buah itu akan mati. Dengan pengetahuan iblis ini akan firman Tuhan itu, akhirnya dibelokkan. Sekali-sekali kamu gak akan mati. Memang Tuhan berfirman, engkau akan mati. Memang firman Tuhan berkata begini. Memang firman Tuhan yang saya pelajari berkata seperti itu. Pengetahuan yang saya pikir kalau kita renungkan sama-sama, iblis ini sangat menguasai firman Tuhan. Hafal firman Tuhan. Tapi ada satu hal yang perlu kita catat hari ini untuk menegaskan. Iblis meskipun tahu firman Tuhan, iblis ini hafal firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Inilah yang perlu kita catat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan sampai kita ini seperti iblis. Jangan sampai kita ini mengikuti rancangan mereka. Baca firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan berhenti di situ saja. Tidak melakukannya. Seperti benih akhirnya diambil. Kita menerima firman Tuhan pun akhirnya ada semak belukar yang menghimpit kita. Kemudian kita melupakan firman Tuhan itu. Saya percaya kita semua manusia tidak ingin mati. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Kita pun tidak ingin binasa. Bahkan Tuhan Yesus pun sebagai manusia, waktu di Taman Getsemani, sampai mengeluarkan peluh darah.
sebagai manusia merasakan ketakutan, menghadapi kematian, tahu kalau akan dihukum, akan disalib. Kenapa saya memakai masker? Bapak Ibu pakai masker. Kenapa vaksin 1, vaksin 2 pakai booster? Betul, kita ini mengikuti saran para dokter, ahli kesehatan, pemerintah, bahkan dari PBB. Tapi ada tujuannya, supaya kita ini nggak mati. Betul ya Bapak Ibu? Supaya tidak mati sekarang. Jadi pada intinya kita tidak ingin binasa, tidak ingin mati. Tuhan Yesus pun demikian sebagai manusia. Kalau tidak ingin mati, boleh slide berikutnya. Maka kita ini harus melakukan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Timernya nggak kelihatan, apakah habis atau belum ya? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita tahu pendengaran timbul, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Maka kita memiliki iman. Saat kita mendengar firman Tuhan, ada kuasa firman Tuhan, ada kebenaran-kebenaran yang kita tangkap, maka iman kita muncul, iman kita tumbuh. Tetapi Bapak Ibu, Saudara sekalian, ayo bercermin. Menurut Yakobus 1 ini, kalau kita ini hanya memiliki iman tanpa perbuatan, sama dengan mati. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Catat ini. Tidak masuk dalam kerajaan surga kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi kita ini harus bercermin, kemudian ada kotoran, kita lihat, oh menurut firman Tuhan, aku ini bersalah. Menurut firman Tuhan, aku ini sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita ketahui, maka kita harus melakukan firman itu. Kasihilah sesamamu manusia. Jangan mengingini milik orang lain. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Hormatilah orang tuamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ayo tegur mereka, ayo sapa mereka, ayo ajak mereka, memotivasi mereka, supaya kita melakukan hal yang baik bersama-sama. Supaya kita ini rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya. Jangan sampai kita ini ke surga, kemudian ditanya oleh Tuhan kita, apa yang sudah kalian lakukan? Engkau sudah mendengar firman Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman dari saya. Tapi bagian firman mana yang sudah kau lakukan? Tidak bisa kita ini hanya berseru, Tuhan, Tuhan, untuk masuk ke surga. Melainkan dia yang melakukan
kehendak Bapakku yang di surga. Jadi perbuatan, tingkah laku kita, action kita, itulah yang sangat penting. Tanpa kita ini melakukan itu, kata firman Tuhan, tidak akan masuk kerajaan surga. Slide yang terakhir, Yohanes 6:4. Yohanes 4 ayat 34. Jadi kacamata kalau saya pakai Yohanes 6, kalau saya lepas Yohanes 4. Kacamata saya buang Yohanes 3. Berubah-ubah. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulang, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teladan mana lagi yang perlu kita pakai, yang kita perlu panuti? Teladan yang terbaik adalah dari Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus pun melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus pun melakukan firman Tuhan. Kalau panutan yang tertinggi ini melakukan firman Tuhan, bagaimana dengan kita? Siapa lagi yang perlu kita contoh? Siapa lagi yang perlu kita lihat menjadi panutan kita? Kalau tidak, lewat Tuhan Yesus. Kita harus camkan Tuhan Yesus sendiri melakukan firman Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Sebagai penutup, saya tampilkan ayat dari Yakobus tadi, yaitu ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari sama-sama kita meneliti firman Tuhan. Mari sama-sama kita terima firman Tuhan ini dan kita bertekun di dalamnya. Bertekun dalam firman Tuhan ini. Saya cukup antusias atau sangat antusias kalau masuk di Komsel Petra. Kalau secara online, aplikasi saya buka, ya barangkali 1/4 jam sebelumnya, ternyata waktu saya buka sudah ada yang masuk. Sudah ada member yang masuk di situ. 15 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Punya kehausan, punya motivasi yang sangat tinggi. Tujuannya apa? Ingin meneliti hukum yang sempurna itu. Ingin tinggal di dalamnya. Bukan saya yang menyuruh, bukan Pak Satrio yang menyuruh, bukan Bapak Gembala kita yang menyuruh. Sudah hadir. Kalau kita tanya, kenapa? Karena ingin merenungkan firman Tuhan. Tidak mau melepaskan kesempatan. Ini waktu yang terbaik. Dikatakan di sini, tidak hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Kata berbahagia di sini adalah diberkati. Be blessed. Dengan hormat Pak Satrio dan tim, saya minta untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bercermin. Adakah kemuliaan Tuhan ada di wajah kita? Sudahkah kita ini bersikap sopan, tegur sapa baik, berkata-kata baik, melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang ada dalam firman Tuhan? Apakah wajah kita, kalau kita bercermin, menunjukkan kemuliaan itu? Wajah kita hari demi hari menjadi semakin menyerupai kemuliaan Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu, kita tangkap firman Tuhan, kita renungkan, dan kita lakukan. Ada slide-nya, mari kita tutup dengan lagu ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. katakan, inilah yang kupunya Tuhan. Inilah yang ku punya, Hati sebagai hamba, hati sebagai hamba kami mau taat Tuhan, yang kami taat mau setia dan Tuhan, setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, Mari kita bangkit berdiri. hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah Hati yang menyembah dalam roh, dalam kebenaran sampai selamanya. Saya lagi katakan, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami memiliki komitmen yang baik untuk melakukannya Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Menjadi hamba yang taat. Menjadi hamba yang setia. Roh Kudus memampukan, menyertai setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Manusia berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, menyertai setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Heri Surono atas penyampaian firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati Pastor Heri Surono, keluarga, usaha, dan juga pelayanannya. Tuhan berkati.
Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menyaksikan menerima berkat Tuhan melalui suara gembala dan Rock News. Shalom semua warga kerajaan yang berkemenangan dalam Kristus, di overcomer atas dunia ini. Dan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa overcome, menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai tuntas, sampai kesudahnya. Kepadanya karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Reign with him. Who endure suffering will reign with Jesus. Dan ia akan memerintah mereka. Ia di sini bukan Kristus. Ia hanya kecil. Anda dan saya. Memerintah dengan apa? Tongkat besi. Authority, full authority. Mereka yang melawan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kenapa? Kristus endure to the end. Ya. Dan kepadanya karuniakan bintang timur. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan sendiri ya. Nah, saudara yang kasih bintang fajar tuh berbicara itu. Dan firman Tuhan menjelaskan. Kalau kita endure to the end. Tidak ada yaitu murid Kristus yang ya meninggal baik-baiklah di ranjang. Ya, kecuali Rasul Yohanes, tapi sempat mengalami yaitu digoreng hidup-hidup. Rupanya zaman dulu juga ada minyak goreng ya. Nah, satu hari ada seorang teman saya mencari nama buat anaknya. Dia bilang, Arifin, aku suka nama Peter. Dan saya beri nama anak saya Peter. Tetapi karena dia tidak terlalu mendalam firman Tuhan, dia berkata pakai bahasa Surabaya, tiba-tiba mati nih gak enak katanya. Ternyata kematiannya tidak enak, disalib terbalik lagi. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dia cari semua muridnya Yesus. Ada yang ditombak, ada ditarik oleh kuda, ada yang dirajam batu, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Akhirnya dia telepon saya sudah nemu nama yang aman. Anakmu dikasih nama siapa? James. James itu Yakobus yang dipancung oleh Herodes. Waduh, sudah kadung katanya. Didaftarkan ya di catatan sipil. Saudara, jangan percaya kalau kamu ikut Tuhan, everything gonna be alright. Semuanya akan terbuka. Goodness and favor only. Tuhan memperingatkan. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya punya boldness. Memberitakan firman. Belakangan ini dengan alasan toleransi, orang tidak lagi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya ingatkan, barang siapa malu mengaku aku dan akan firmanku, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat kudus. Karena itu, if we deny him, he will also deny us. Kita lihat dalam kehidupan yang murid-murid Kristus ya. Yang deny dia adalah Peter. Tapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan dia. Dan saya percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita berani menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Anti Yahudi dan anti Kristen itu luar biasa. Di Indonesia sangat jelas kan? Sangat jelas saudara. Cuma penganiayaan lebih jauh, baru ancaman. Baru yaitu dipersulit. Tetapi mari kita minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tetap seperti para murid-murid gereja mula-mula. Memberitakan firman Tuhan dengan berani. The spirit of boldness adalah the spirit of the lion of the tribe of Judah. Singa dari sungai Yehuda. Dari suku Yehuda. Biarlah singa itu mengaum kembali. Dan berkata, Jesus is Lord. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan doa syafaat. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, nanti yang berdoa syafaat Ibu Popi ya. Oke, buat yang bertugas melayani doa syafaat, sekalian titip doa ya. Kita sama-sama berdoa untuk Bapak Gembala kita. Jadi pas seminggu yang lalu kan beliau beserta keluarga melayani di Solo, dan sepulang dari Solo kondisinya drop seluruh keluarga, baik Bapak Gembala, Ibu Gembala, dua putrinya, dan kecuali putra bungsunya G, sampai sekarang sehat kuat, anak ajaib ya. Jadi kita titip doa semua, kita bersatu bersepakat untuk kita berdoa untuk pemulihan Bapak Gembala beserta keluarga. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa syafaat. Oh, ada presentasi update laporan pembangunan ya, akan disampaikan oleh, oke, silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, minta maaf. Maaf Bapak Ibu, jadi harus berdiri duduk ya. Sebelum kita doa syafaat, ini saya akan menyampaikan beberapa update tentang pembangunan gedung gereja kita. Seperti yang Bapak Gembala sampaikan bahwa pembangunan gedung gereja ini adalah proyek kasih karunia. Kita ini kalau secara pemikiran kita sebagai manusia itu mungkin susah gitu ya. Tapi kita sangat percaya bahwa kalau ini menjadi kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan pasti akan bukakan jalan. Dan panitia memang sudah melakukan banyak hal, dan ini saya akan memberikan update. Yang pertama, pada tanggal 16 Mei kemarin, kami dari panitia pembangunan telah membuat basar di gereja, dan kegiatan ini akan menjadi agenda rutin yang akan dilakukan 1 bulan sekali, yaitu di minggu ketiga. Nanti untuk basar ini tidak hanya untuk, maksudnya tidak khusus untuk gereja kita saja. Kalau nanti ada jemaat atau pengerja yang akan menawarkan keluar, monggo silahkan. Lalu yang kedua, khusus untuk jemaat GBI Rock intern yang mau piknik bersama keluarga atau komsel keluar, maksudnya tidak mau piknik ke tempat wisata di luar Jogja atau mau di Jogja gitu ya. Panitia pembangunan menyediakan transportasi dengan biaya terjangkau. Jemaat bisa menghubungi panitia. Bagi jemaat yang punya kerinduan untuk berpartisipasi dalam janji iman, juga kami buka kesempatan, silahkan menghubungi panitia. Lalu yang berikutnya, panitia akan menginvestasikan uang yang sudah terkumpul untuk pembelian tanah. Bisa tanah kapling pada lokasi-lokasi yang memenuhi kriteria investasi. Jadi apabila ada jemaat yang mempunyai informasi terkait lokasi tanah, dapat menghubungi panitia untuk bisa disurvei. Nanti akan kami sampaikan juga update keuangan yang saat ini dimiliki oleh panitia. Kalau punya informasi tanah yang kira-kira harganya mendekati dengan keuangan yang kita panitia miliki, mungkin bisa disampaikan, karena kami berencana untuk menginvestasikan terlebih dahulu sebelum kami bisa benar-benar merealisasikan pembangunan gereja ini. Lalu untuk update keuangan, sebentar saya lihat dulu. Dana yang panitia miliki saat ini ada di rekening panitia, total ada 34.648.996. Sedangkan yang disimpan di deposito ada 404.947.000 rupiah. Jadi total yang kita miliki saat ini 439.596.000 sekian. Hampir mendekati 440 juta. Jadi monggo yang nanti ada informasi tanah kira-kira seharga segitu bisa menghubungi panitia. Terima kasih. Kami mohon untuk Bapak, Ibu, Saudara tetap mendukung panitia dalam supportnya dan doanya. Terima kasih.
Mari kami undang untuk bangkit berdiri, jemaat Tuhan, kita naikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Tatang. Haleluya. Mari saudara-saudara kita bersyafaat untuk saat ini. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan pada kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini di tempat-Mu ini, telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, bahwa kami harus senantiasa taat akan firman-Mu, sehingga kebahagiaan, kesukaan itu akan kami dapatkan kelak. Kami yakin Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami saat ini senantiasa membimbing dan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau pun memberkati Bapak Heri Surono, Bapak beserta keluarganya. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi beliau, kebijaksanaan dalam kehidupan, diberkati pelayanannya, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena pelayanannya, terutama pelayanan dalam sekolah minggu yang beliau saat ini kerjakan juga. Kami tahu dari bibit-bibit inilah maka akan membesarkan nama-Mu kelak, karena jiwa-jiwa muda ini perlu sekali bimbingan ya Tuhan, dan harus diberikan pada orang-orang yang tepat yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Tidak lupa juga ya Tuhan, Engkau mau tengok dan lihat Bapak Gembala kami, Pak Stefanus Agus beserta keluarga yang saat ini sedang mengalami keadaan kesehatan yang kurang baik. Namun kami tahu apapun yang terjadi atas beliau dan keluarganya, itu semua tak lepas daripada pandangan mata-Mu, dan Engkau senantiasa ada beserta dengan mereka, dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Karena kami tahu apapun yang terjadi, semua ini adalah ada dalam rencana-Mu juga. Walaupun kami kadang tidak mengerti dan tidak memahami, tapi kami tahu Engkau senantiasa memberikan yang terbaik. Terutama juga bagi pelayanan beliau untuk menggembalakan kami di GBI Rock Sejahtera di Jogja ini ya Tuhan. Engkau memberkati juga pelayanannya di sini. Juga bersama Pak Satrio juga dan keluarganya, Engkau memberkati beliau ya Tuhan. Beri kesehatan yang prima juga bagi Pak Satrio maupun Pak Stefanus bersama keluarganya. Kami yakin hari-hari ini pun Engkau telah mulai memulihkan keluarga Pak Satrio ini, keluarga Pak Stefanus, sehingga kesehatannya segera pulih dan dapat melayani kembali dengan seharusnya. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan di negara kami ini, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dari pusat sampai daerah. Engkau beri hikmat akal budi daripada-Mu ya Tuhan, sehingga penyelenggara negara ini mengarah ke yang lebih baik dan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak lupa juga ya Tuhan, karena kami tinggal di Jogja ini ya Bapa, Engkau memberkati juga bagi Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono beserta jajarannya, agar diberi hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang daripada-Mu dalam memerintah di provinsi ini ya Tuhan, di mana kami tinggal. Ya Bapa, kiranya hikmat yang daripada-Mu lah yang diberikan kepadanya, sehingga kami merasakan hal-hal yang baik yang beliau putuskan untuk keperluan kami. Tuhan, tak lupa juga Engkau mau segera pulihkan keadaan ekonomi di provinsi Yogyakarta ini ya Tuhan. Pasca pandemi, kiranya Engkau
tolong juga dalam sektor ekonomi ya Bapa. Kiranya Engkau campur tangan agar sektor ekonomi ini segera pulih kembali. Di bidang pariwisata Engkau pun akan pulihkan, serta di bidang pendidikan yang merupakan hal utama juga di provinsi kami ini ya Bapak. Engkau segera pulihkan kembali, sekolah-sekolah dibuka secara normal, tempat-tempat perkuliahan pun dibuka secara normal ya Bapak, sehingga roda ekonomi pun akan berputar dengan baik seperti sedia kala. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong juga bagi keamanan di Jogja ini ya Tuhan. Dijauhkanlah kiranya kami dari hal-hal yang tidak baik seperti kelitih dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Engkau pimpin, Engkau beri hikmat kepada petugas-petugas keamanan agar mereka dapat mengamankan Jogja ini sehingga kami merasa nyaman dan tentram tinggal di sini. Terima kasih Bapak. Engkau tolong juga anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani tes ujian di sekolah maupun perguruan tinggi. Kiranya Engkau memberi hikmat akal budi pada mereka, Engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami ini ya Tuhan. Karena kami tahu melalui anak-anak kami ini juga di mana mereka berada, nama-Mu dapat dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami telah memanjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami yakin Engkau telah mendengar, namun hanya kehendak-Mu lah yang boleh berlaku dalam kehidupan kami. Walaupun kadang kami tidak mengerti apa yang sedang kami jalani, walaupun kami tidak paham apa yang sedang terjadi, namun yang kami tahu, kami punya Allah yang maha besar, Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Di akhirnya kami akan merasakan bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang telah kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Umat Mesianik, umat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kedua belah tangan kita, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang sempurna membuat apa yang kau kerjakan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus dan cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti